Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Aurelia Azura Arfah dengan NIM 22133533047 dari kelas tingkat 1 STR Reguler 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi ilmu dan wawasan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kembali ke jalan yang penuh hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar merupakan sebuah kata yang ringan diucapkan namun sangat bermakna bagi kehidupan. Dengannya, perjalanan hidup seseorang akan selalu terbimbing di atas kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Wasobru diak, kesabaran itu adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim nomor 223 dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Al-Hafiz An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya kesabaran adalah amalan yang terpuji dan pelakunya akan selalu terbimbing di atas kebenaran." Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah, pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng kokoh yang tak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan. Di mana ada kesabaran, di situ ada kemenangan." Secara etimologis, sabar mempunyai arti menahan. Maksudnya, menahan kalbu dari rasa kesal terhadap ketentuan Allah atau takdir, menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari perbuatan maksiat seperti menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, mencabut-cabut rambut, dan yang semisalnya. Di atas 3 asas itulah kesabaran dibangun. Adapun hakikat sabar itu sendiri adalah sebuah budi pekerti luhur yang dapat menahan seseorang dari perbuatan yang tidak baik. Sabar termasuk salah satu dari kekuatan batin atau psikis yang dapat menstabilkan jiwa seseorang sehingga menjadi baik dan lurus. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sabar disebutkan dalam beberapa bentuk lafaz yang mempunyai kandungan makna berbeda-beda. Yang pertama ada as-sabar, kesabaran yang dilakukan dengan mudah. Yang kedua ada tasabbur, yaitu kesabaran yang dilakukan dengan upaya dan perjuangan. Yang ketiga ada istibar, puncak dari tasabbur, maksudnya puncak dari kesabaran yang dilakukan dengan upaya dan perjuangan. Yang keempat, musabaroh, kesabaran yang dilakukan di medan laga saat berhadapan dengan musuh. Ditinjau dari sisi keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dengan Allah, as-sabru billah. Maksudnya memohon pertolongan kepada Allah dan meyakini bahwa Dialah zat yang menjadikan seorang hamba bersabar. Betapapun seseorang mampu bersabar, maka semua itu berkat pertolongan dari Allah, bukan kemampuan dirinya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa usbir wa ma sabruka illah billah." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 127. Makna ayat di atas, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadamu untuk bersabar, niscaya engkau tidak akan mampu bersabar. Yang kedua, sabar karena Allah. As-sabru lillah. Maksudnya, kesabaran yang dilakukan karena kecintaan kepada Allah, menginginkan wajahnya dan taqarrub kepadanya, bukan untuk menonjolkan diri, ingin dipuji orang, dan tujuan buruk lainnya. Yang ketiga, sabar bersama Allah. As-sabru ma'allah. Artinya, kesabaran seorang hamba bersama syariat Allah dan segala ketentuan hukumnya secara berkesinambungan, berteguh diri di atas syariat dan hukum tersebut, berjalan di atasnya, serta menjalankan segala konsekuensinya.
Hidupnya selalu dikendalikan oleh syariat dan hukum tersebut, kapan saja dan di mana saja ia berada. Demikianlah kondisi seseorang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menjadikan dirinya berada di atas segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Kesabaran yang seperti ini adalah jenis kesabaran yang paling berat dan sulit. Itulah kesabaran yang ada pada diri asyidikin atau orang-orang yang sangat kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ranah kehidupan beragama, para ulama mengklasifikasi sabar menjadi 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah dengan selalu mengerjakan segala perintahnya. Yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat dengan selalu menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar atas segala musibah yang menimpa. Perbuatan apa sajakah yang dapat meniadakan atau menafikan kesabaran? Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin, hal-hal yang menafikan kesabaran adalah rasa kesal dalam kalbu, berkeluh kesah dengan lisan kepada selain Allah, dan melakukan perbuatan maksiat seperti menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, mencabut-cabut rambut, dan yang semisalnya. Bagaimana halnya dengan berkeluh kesah kepada Allah? Apakah itu menafikan kesabaran? Berkeluh kesah kepada Allah tidak menafikan kesabaran. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Yakub alaihissalam yang berkeluh kesah kepada Allah. Qala innama ashku basi wa huzni illallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, yang artinya, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Meski demikian, Allah Subhanahu wa taala menyitir ucapan Nabi Yakub alaihissalam yang lainnya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra sabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim, yang artinya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.